Apa kabar Sobat Lentera? Kembali lagi bersama saya Anjung Purbawi dalam Suara Rakyat. Dan kali ini kita akan membahas fenomena yang saat ini marak diperbincangkan di masyarakat tentang segerombolan anak muda yang melakukan pengeroyokan atau biasa disebut gangster seperti itu saat ini di Surabaya. Kita akan membahasnya tidak sendiri, saya telah bersama dengan Bapak Aha Tony. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah baik Mbak Anjing. Pak Tony, semakin harus hati-hati bukan sih Pak di Surabaya? Oh iya. Malam hari seperti itu Pak. Ya, ya. Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan begitu tindakan segerombolan anak muda begitu, Ya. yang pada akhirnya melakukan pengeroyokan. Ya. Ada di beberapa warkop seperti itu. Kalau Ya. menanggapi hal ini disebut fenomena apa sih Pak? Baru-baru begitu ya? Ya, fenomena ini kalau menurut saya mau dikatakan biasa itu juga tidak boleh, karena kan dari impact aktivitas mereka sudah terbukti menimbulkan keresahan, bahkan mengakibatkan pihak lain terluka, bahkan ada pihak yang kemudian harus meregang nyawa, kan gitu kan. Nah, karena itu kita perlu menerapkan secara metode untuk antisipasi terapi yang hati-hati. Ini kan terapi, ini kan ini persoalan sosial. Ini kan persoalan sosial. Bisa karena latar belakangnya yang mesti harus kita identifikasi secara cermat. Sebetulnya apa penyebabnya, apa penyulutnya dan sebagainya. Ada orang sebagian yang mengatakan pemicunya adalah persoalan ekonomi. Nanti kan bisa kita lihat, Pak, dari pihak kepolisian kan sudah pernah melansir, mengamankan sejumlah anak-anak begitu kan, warga Surabaya. Kemudian itu bisa dilihat apakah betul mereka itu mayoritas bahkan semuanya berlatar belakang dari ekonomi middle low. Kalau kemudian itu yang terjadi, lalu kan kita perlu juga mengorek kesaksian mereka melakukan itu karena apa. Ya, mereka kan kemarin terungkap sedikit, walaupun itu kita bisa belum percaya, karena kan mereka ingin ikut-ikutan, ingin aktualisasi diri. Kalau toh itu betul sebuah jawaban yang jujur, artinya ada satu ruang yang harus kita tangkap, ruang untuk aktualisasi mereka supaya mereka itu mendapatkan penghargaan dari pihak lain, kemudian dan kita perlu memfasilitasi itu. Mungkin sektor olahraga lah, sektor lomba-lomba seni atau mungkin apa begitu kan. Ya. Nah, di situ itu bisa lakukan itu. Bahkan kalau di masyarakat saat ini fenomena anak remaja ini atau gerombolan ini yang akhirnya menyerang beberapa tempat memang benar-benar meresahkan begitu. Kalau tadi Pak Tony mengatakan seharusnya ada tempat lain yang mereka bisa mengaplikasikan kelebihan mereka istilahnya seperti itu, baik itu di bidang olahraga mungkin atau seni dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini sudah sampai lebih ke disebut ke kriminal nggak sih Pak tindakan seperti ini? Dan apakah masih bisa untuk dijajaki begitu? Kalau kriminal ketika itu ada satu pihak yang dirugikan itu kan jelas. Itu masuk pada kriminal. Toh nyatanya ada yang meninggal kan begitu kan? Ada pengeroyokan dan sebagainya. Ini masuk pada ruang-ruang aksi kekerasan sosial masyarakat. Nah, terhadap hal itu kembali lagi kita perlu melihat latar belakangnya apa. Itu harus kita temukan. Kita tidak bisa kebiah-uyah terhadap mereka. Kalau toh kemudian nanti kan perlu ada sebuah metode. Metodenya kita bisa menerapkan lah. Kita semua sudah pinter untuk menghadapi sebuah persoalan ini. Contoh, kita sudah diajarkan bagaimana menghadapi COVID kemarin. Nah, untuk identifikasinya bisa kita melakukan tes kenakalan anak itu, bisa kita tes seperti apa. Kalau kemudian ketemu positif mereka adalah tergolong anak yang punya perilaku khusus, maka kita bisa tracing bagaimana mereka itu bisa seperti itu. Lalu treatmentnya seperti apa. Nah, ini formulasi-formulasi dari 3 etape ini kan kita bisa lakukan. Selain kita juga bisa menerapkan pembatasan-pembatasan sosial skala kecil, Pak RT, Pak RW itu kan. Coba itu kan kemarin kan masih ada portal-portal itu masih tersedia. Itu bisa ketika ada yang keluar kemudian ditanya mau kemana, kemudian pulang malam dari mana, kemudian
Kalau memang tidak perlu, sudah di rumah saja. Kalau memang ada yang lain, siapa temannya supaya itu aman. Nah, COVID yang kemarin nggak nampak aja bisa selesai. Dan ini kegiatan sosial anak-anak yang kita mudah untuk bisa identifikasi dan selesaikan itu. Terkadang juga seperti ini ya Pak ya, satu gerombolan itu sebenarnya yang menjadi otak dari kegiatan itu atau tindakan peristiwa itu hanya ada beberapa orang, lainnya itu hanya seperti ikut-ikutan begitu. Ya, itu yang mungkin kayak apa ya, ya ikut-ikutan ya. Ada bahasa lain yang lebih tepat itu kayak apa ya, mereka kayak jiwa apa korsannya dalam kelompok itu, dia merasa apa melakukan itu harus karena adalah itu kepentingan daripada kelompoknya. Itu yang harusnya diubah pelan-pelan begitu ya Pak. Ya, itu yang kita temukan. Bisa jadi pemicunya itu. Karena kan apa? Dalam teori crowd itu, kerumunan itu tiba-tiba terjadi dan kemudian ada solidaritas sosial. Istilah yang tepat itu. Ada solidaritas sosial itu tiba-tiba muncul pada saat mereka itu berkumpul. Solidaritas sosial yang keliru kalau untuk yang seperti ini Pak. Iya, lah itu tergantung. Ketika itu mereka bertemu, kemudian pemantiknya apa? Kalau kemudian dipantik dengan hal yang negatif, yang muncul ya reaksi negatif. Tetapi kalau kemudian dipantik dengan yang positif, maka juga akan positif. Nah, itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang orang ingin, padahal tujuannya mereka hanya ingin aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri, kenapa sih harus melakukan hal-hal kekerasan? Apa apa di Surabaya itu orang yang berani nyakiti orang itu adalah sudah luar biasa? Enggak. Kita tahu kok, di Surabaya itu kota juang bukan untuk hal-hal yang negatif. Kita itu berjuang, budaya juang kita itu adalah untuk kemanfaatan banyak pihak. Kemudian untuk kebaikan-kebaikan. Ya mesti itu yang harus dipupuk. Lah kalau kemudian ada budaya menyimpang begini, maka treatmentnya yang harus ada gitu kan. Nah, treatmentnya seperti apa? Oke, Anda tidak perlu menjadi terkenal, dikenal banyak orang, disegani oleh kawan lain, tidak perlu harus melakukan kekerasan. Menjadilah siswa yang berprestasi, jadilah pemuda yang kemudian inovatif, kan gitu kan? Nah, itu yang difasilitasi. Dan pemerintah kota sudah menyediakan itu. Mereka yang nganggur difasilitasi dengan bagaimana mencari pekerjaan yang mudah. Banyak kegiatan seperti itu sebenarnya. Iya, betul. Baik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dengan padat karya, disiapkan oleh pemerintah. Baik. Tidak mampu pun dibantu. Baik. Tapi kalau melakukan seperti itu kan kebangetan gitu loh. Harus ada tindakan tersendiri memang, dan tindakannya memang cukup harus keras begitu, karena memang sudah ada korban seperti itu. Baik Pak Tony, kita tahan terlebih dahulu, dan Sobat Lentera kita akan kembali usai yang satu ini.
Ya Pak Tony, kita kembali membahas tentang gangster istilahnya kalau di Surabaya saat ini yang lagi rame. Nah, sejauh ini Pak, tadi kita sempat menyinggung, Pak Tony sempat menyinggung ini seperti solidaritas sosial yang keliru begitu kan. Nah, kemudian akhirnya mengarahnya ke kriminal. Sejauh ini Pak, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya tentunya bekerja sama dengan pihak kepolisian sudah tepat begitu Pak untuk mengatasi hal ini? Ya, kita itu tercengang ya Mbak ya. Jadi semua fasilitas tempat bermain kita siapkan, lapangan olahraga ada, kemudian lagi bantuan-bantuan kita berikan. Saran-saran olahraga di kampung-kampung kita berikan. Bimbingan-bimbingan untuk mendirikan usaha juga banyak sudah disebar. Ya sudah begitu. Ada. Tetapi ketika muncul seperti ini, apa yang salah begitu kan? Dalam pandangan kita ada satu hal, kontrol sosial masyarakat yang masih lemah. Saya melihatnya adalah kontrol sosial ini itu. Ini harusnya melibatkan siapa Pak kontrol sosial ini? Lingkungan terkecil adalah ya keluarga. Lingkungan agak besar sedikit, zona kedua lingkungan mereka. Kemudian lebih spesifik di mana mereka itu hari-harinya. Mungkin di sekolah atau mungkin teman-teman bermain dan sebagainya. Nah itu harusnya perlu ada bimbingan-bimbingan kalau toh ini terbukti pelakunya kan masih usia anak-anak semua ini. Remaja anak-anak ini. Nah, kemudian ada identifikasi bahwa ada aktor intelektual di balik keresahan atau gerakan atau munculnya fenomena gangster remaja ini. Nah, perlu ada sebuah pendalaman juga. Kadang-kadang begini, ini hanya persoalan memberikan isi kepada mereka yang dianggap pemimpin. Kalau kemudian adalah dari aktor intelektualnya tadi itu diisi yang positif, maka dia akan diikuti oleh para pendukung pengikutnya mereka secara positif. Kan gitu kan? Berarti kan pembinaan perlu dilakukan. Nah, kalau kemudian di sini memang kami juga perlu melihat, ini kan ulah yang jumlahnya oleh sedikit orang. Surabaya itu ada 3.200.000, pelakunya nggak sampai, yang ketangkap ini kan nggak sampai ratusan. Artinya masih 0,sekian %. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh diremehkan. Sehingga langkah-langkah tegas, langkah-langkah yang konstruktif dan kemudian tindakan yang terukur itu perlu diterapkan. Karena kan ada hak dan kewajiban, ada hukum kausa, siapa melakukan apa, konsekuensinya harus menanggung apa. Harus sportif gitu kan. Surabaya sebagai kota pahlawan ini kan menjunjung tinggi sportivitas. Kalau Anda melakukan menyakiti orang lain, maka jangan marah kalau kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak lain, karena itu hal yang setimpal. Kalau kemudian ada pihak lain yang kemudian memberikan hukuman sudah setimpal, lalu dikatakan oh harusnya tidak boleh begitu dan sebagainya, maka kembali lagi pada hukum alam. Alam mengajarkan kepada kita ada hukum kausa. Siapa berbuat apa, kemudian dia mendapatkan balasan apa, itu kan sudah ada hukumnya itu, hukum alamnya kan begitu. Ya. Nah, kalau menurut Pak Tony, tindakan sejauh ini apa yang harus lebih gencar dilakukan oleh pemerintah kota, meski selain harus mengembalikan ini siapa yang bertanggung jawab di awal, termasuk lingkungan yang pertama adalah keluarga, Pak. Ya, yang pertama ini pencegahannya kuratif karena kan sudah ada korban, kejadiannya jelas, kemudian tindakannya juga sudah bisa dibuktikan. Jadi ini harus ada hukum berjalan. Hukum berjalan. Jadi penegakan hukum itu perlu betul-betul diterapkan oleh pihak aparat kepolisian. Dan yang kedua, melakukan rehabilitasi sosial. Jadi rasa aman nyaman di Surabaya ini harus kita wujudkan bersama. Oleh siapa? Ya oleh kita semua. Jadi ya seperti kita pada saat kemarin itu kita menghadapi COVID itu. Jadi adalah mari kota ini kita jaga bersama. Kalau kemudian ada sesuatu yang kira-kira ada indikasi reaktif gitu ya. Kemudian ya segera disampaikan, dilaporkan supaya ada langkah cepat daripada aparat untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, tindakan nanti kan bisa macam-macam. Ada yang sifatnya represif, ada juga kemudian ada edukatif kan, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lain. Nanti kan dilihat daripada kasus per kasusnya.
Kalau itu tadi dari pemerintah Kota Surabaya, untuk dari pihak kepolisian sejauh ini menurut Pak Tony perlu ada pengamanan lebih begitu atau bagaimana Pak? Karena kan kalau tadi Pak Tony mengatakan kita ini benar-benar kaget loh dengan tindakan anak remaja ini di Kota Surabaya, padahal semua bisa dikatakan sudah difasilitasi istilahnya seperti itu. Tiba-tiba ada hal yang seperti ini. Nah, kemudian untuk mengamankan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan kepolisian ini, apakah sudah cukup atau mungkin ada saran begitu Pak? Ya, ujian bagi aparat kepolisian kemarin sudah habis kena isu di internal begitu rupa, kemudian mencoba untuk berbenah, sekarang dihadapkan pada persoalan yang mereka harus bersikap untuk mengatasi seperti ini. Dan kita akan melihat bahwa akhir-akhir ini kan juga banyak orang nekat gitu kan. Biasanya di beberapa titik itu kan pihak kepolisian kalau sore itu ada di pos-pos gitu. Tapi jam-jam tertentu kita kadang-kadang tidak melihat. Lah, kenapa itu dilakukan? Kami juga bisa memahami bahwa sekarang ini kadang banyak orang nekat, kalau polisi sendirian kadang-kadang mereka mendatangi bisa merebut senjata dan lalu adalah melakukan konfrontasi dengan polisian, bahkan adalah merampas senjatanya untuk kepentingan-kepentingan terorisme. Itu pun juga kami mendengarkan di dalam diskusi kita dengan Pak Kapolres, kemudian akhirnya kan untuk tempat-tempat tertentu mereka dikurangi. Tetapi kemudian ketika itu dikurangi dimanfaatkan oleh pihak seperti ini, kan gitu kan? Nah, kemudian saatnya lah kita melakukan sebuah langkah bersama, merajut kekuatan bareng untuk melakukan treatment terhadap penyakit masyarakat yang berupa kenakalan yang berlebihan seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian dengan adanya Surabaya Siaga begitu, ada beberapa titik yang saat ini sudah mulai benar-benar ekstra diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian apakah ini cukup bisa mengcover kondisi atau fenomena yang saat ini terjadi? Kalau tadi Pak Tony mengatakan harusnya kalau di pos ini karena rawan akhirnya ditarik, makanya malah pos ini yang akan dimanfaatkan oleh anak-anak remaja ini. Nah, ketika malam hari saat ini kan lagi gencar nih Pak, di beberapa titik diamankan oleh pihak kepolisian, ada beberapa tim yang dimasukkan. Tapi ada juga beberapa titik yang kosong begitu Pak. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi? Kita tidak tahu tindakan remaja ini seperti apa dan berhenti bagaimana nantinya Pak. Betul. Nah, kalau menurut Pak Tony apa yang harus dilakukan lagi nih dari pihak kepolisian? Apakah harus menggandeng juga dari pihak lain begitu Pak? Begini, jadi tahan terlebih dahulu Pak. Kita lanjutkan usai yang satu ini. Sobat Lentera, tetaplah bersama kami.
Sobat Lentera, terima kasih masih bersama Suara Rakyat. Pak Tony, kita kembali. Kalau Ya. tadi saya tanyakan, ada beberapa titik yang saat ini sudah dikuatkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan pihak kepolisian, pengamanannya seperti itu, Pak. Tapi ada beberapa titik yang mungkin juga kosong begitu, Pak. Ya. Nah, ini apakah tindakan apa lagi yang harusnya diambil oleh pemerintah Kota Surabaya? Sudah kita antisipasi itu pada masa COVID. Kita memasang sejuta mata, bahasa kita begitu. Kita ada banyak anggaran yang kita alokasikan, dipasang CCTV di berbagai titik oleh pemerintah kota, dan ini kan bagian daripada upaya preventif dan upaya cepat untuk mengetahui, mengungkap motif-motif dan kemudian kejadian di satu tempat. Nah, dari beberapa hal ini ada juga yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan kita terbantu banyak. Walaupun tadi saya katakan ada yang kemudian ditarik, tetapi bukan berarti di situ kosong. Tetapi ada dalam pantauan baik di pemerintah kota maupun di Polres Tabes di sana. Nah, untuk ini kan sebetulnya memasang sejuta mata dengan CCTV dan sebagainya itu kan sebetulnya itu bukan tujuan. Lebih bagus itu kan kita tidak perlu memasang apa-apa, tetapi Surabaya ini aman, kan gitu kan? Harusnya seperti itu. Iya, itu idealnya begitu. Maka kita perlu membuat Surabaya menjadi lebih dewasa. Jadi sosial masyarakat, kegiatan sosial masyarakat, perilaku sosial masyarakat itu menjadi lebih dewasa. Artinya sudah tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan sudah tahu mana yang harusnya tidak dilakukan. Nah, kalau menyangkut itu nih Pak, yang beredar di masyarakat juga aksi yang dilakukan segerombolan remaja ini ditunggangi begitu Ya. Pak, isunya oleh beberapa orang begitu. Ya. Kalau menanggapi hal ini bagaimana Pak? Anak Ya. remaja kalau sedikit ditiup telinganya aja mungkin mereka bisa kebakaran begitu Pak istilahnya. Iya, bahasanya kalau kita pada masa-masa lalu itu kan, ya kita ini kan pernah muda ya Mbak ya. Ya, jadi Semangatnya 45 begitu. ya, pernah muda. Jadi akhirnya bisa memahami mereka seperti apa. Sebetulnya ada beberapa kategori. Kategori yang sebetulnya betul, hanya caper saja, cari perhatian. Ada yang kemudian dilatar belakangi oleh dendam karena insiden tertentu. Ada yang lebih luar biasa, mereka mendesain kegiatan ini menjadi bagian daripada kegiatan lain sebagai sasaran antara. Nah, ini kan kita bisa baca. Kalau yang kemarin itu kan pemicunya, kalau dalam pandangan saya lebih karena konflik sekelompok masyarakat, bahkan person-person gitu kan. Kalau yang menyangkut di Surabaya Timur kemarin itu kan konflik person-person, lalu kemudian kelompok yang satunya membawa kawan-kawan lalu melakukan pengeroyokan. Nah, ketika ini diekspos besar, lalu ada pihak lain, momentum ini bisa dipakai untuk melakukan aktualisasi diri bahwa dia pun melakukan hal yang sama dan kemudian menjadi gerakan-gerakan yang uncontrol. Orang di warung kopi lihat bola lalu kemudian disakiti, melakukan pengerusakan dengan bangganya seperti itu. Ini kan enggak betul. Maka kan kemudian kan bisa diidentifikasi. Jadi solidaritas sosial itu kan siapa yang ada di dalam kelompok itu, siapa yang menghasut mereka. Karena di Surabaya itu, dari 1000 kegiatan umpama kita melihat, kalau itu adalah kelompok masyarakat atau pemuda atau berkumpul, ketika mereka diinstal positif, keluarnya positif. Ketika itu yang menginstal itu negatif, keluarnya bisa negatif. Nah, sekarang butuh ada satu langkah pendampingan pada kelompok-kelompok itu. Nah, pendampingan itu siapa? Yang pertama adalah dari lingkungan keluarga, orang tua. Kemudian dari kelompok-kelompok lingkungan itu harus betul-betul bisa memfilter, bisa menjadi sosok-sosok yang bisa memicu orang itu bisa berbuat baik. Pendamping istilahnya. Pendamping. Dan juga lagi begini, gerakan-gerakan moral yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan keagamaan sekarang itu sudah luar biasa. Coba mereka ini dibawa di dalam kompetisi yang lebih konstruktif, lebih edukatif, kemudian lebih bermanfaat ke depan. Mungkin diajak lomba membuat layang-layang saja, memakan yang begitu repot kan? Coba tunjukkan kreativitas Anda membuat layang-layang dengan gaya Surabaya.
membuat apa mainan-mainan sederhana begitu, itu bisa dilakukan. Atau tabuhan-tabuhan apa yang ada di Surabaya itu bisa dilakukan. Nah, nggak sebentar. Dari sini kalau saya pendekatan represif dilakukan dalam waktu pendek karena untuk melakukan normalisasi, kemudian menengah dan panjangnya pendekatan kebudayaan yang menurut saya paling tepat dilakukan. Jadi mencakup segala hal ya, termasuk keamanan juga harus semakin digalakkan. Tapi yang utama adalah pendampingan. Pendampingan. Yang pertama adalah keluarga, kemudian lingkungan. Tidak terlepas juga Sobat Lentera dari sekolah seperti itu, karena memang ada beberapa anak remajanya masih sekolah begitu kan. Kemudian baru dari pemerintah memfasilitasi dan juga lebih mengarahkan mana tindakan yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak. Solidaritas sosial mana yang perlu dilakukan anak-anak remaja ini seperti itu. Baik, kemudian Pak Tony, yang terakhir Pak mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang saat ini tengah gaduh, khawatir terkait adanya fenomena gangster atau pengeroyokan dari sekelompok remaja ini Pak. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena memang ini sudah ada korban dan aparat kepolisian sudah menemukan bukti-buktinya dan bahkan pelakunya. Kurangi keluar malam hari, kemudian lagi kalau tahu keluar jangan sendiri, kemudian harus ada pendampingan beberapa orang dan kemudian jaga emosional, jadi kendalikan emosi itu dengan baik karena kita harus menunjukkan harus membangun diri kita menjadi pribadi yang memiliki mental yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang lain memiliki peran kunci karena solidaritas sosial itu kan muncul karena ada stimulinya. Ya, stimulinya adalah mereka-mereka yang menjadi aktor-aktor intelektual. Kalau kemudian sentuhannya baik akan keluar baik. Kalau kemudian sentuhannya tidak betul, ya akan keluar hal-hal seperti ini. Dan yang tidak kalah perlu juga, ini kami supporting kepada pendekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sekarang ini, karena apa? Jangka pendek Surabaya harus kembali lagi dirasakan sebagai kota yang aman dan nyaman. Kembali tenang begitu ya, keluar malam, bekerja di waktu malam hari mungkin ya, yang shift malam tidak khawatir lagi. Betul, Surabaya tidak pernah tidur masalahnya. Iya. Baik Pak Tony, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Jum. Sobat Lentera, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.